Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu fenomena ribuan bahkan jutaan aktivitas, ada sosok manusia. Dan di program Real Talk ini bersama saya Uni Lubis, saya akan mengajak kalian untuk menggali lebih dalam duduk perkara sebuah masalah, sebuah peristiwa, bahkan kisah-kisah di balik layar. Dan kali ini spesial banget, Real Talk dari Solo. Kita akan ngobrol dengan Wali Kota Solo, Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini pagi-pagi sengaja diselipin waktunya nih, untung nggak hujan. Matur nuwun, Mas Gibran, waktunya. Selamat pagi. Pagi. Yeah. Nah ini biar seru, ada fire chat. Nah, fire chat dulu. Ringan. Yeah. Pilih. Prabowo atau Ganjar Pranowo? Ya nggak bisa dijawab itu. Jangan ya. Oke. Tanyain saya setahun lagi lah. Oh, ya. oke. Setahun lagi atau tahun depan atau akhir tahun boleh. Ya, jangan sekarang ya. Oke. Erick Thohir atau Ridwan Kamil? Ini pertanyaannya gini semua ya? Enggak. Atau tayangnya tahun depan boleh nggak ya? Janganlah. Oke, Pak Erick Thohir. Tuh, Oke, saya jawab. Oke. Kuning atau merah? Maksudnya apa? Lebih suka warna kuning atau merah? Ya kalau sehari-hari baju dan lain-lain kebanyakan hitam gitu. Kuning hitam. Iya. Ini kayak anak rock banget ya bajunya hitam. Oke, lebih bisa menyanyi atau menari? Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa dua-duanya ya. Kalau olahraganya apa? Bola, main bola. Oh iya. Ini saya baru bener. aja jatuh. Oh, aduh. Soto atau tengkleng? Soto, Soto ya. Oke. Pebisnis atau politikus? pebisnis. Oke, terakhir. Gendong opo salah? Bedanya apa? Jangan nyanyi. Semuanya ya. enak. Ada lagunya guys. Gendong opo salah? Oke, nah kita ini sedang berada di Taman Pracima. Pracima Twin, saya udah riset, itu artinya taman yang ada di bagian barat dari komplek Puro Mangkunegaran. Dan ini baru diresmikan bulan Januari tahun ini ya Mas, dan katanya akan dibuka untuk umum Maret. Nah, Mas Gibran ini kan adalah satu dari 17 titik pembangunan prioritas di era Mas Gibran sebagai wali kota. Iya. Boleh nggak dibagikan kenapa ini penting ya? Tidak hanya bagi Pura, tapi juga untuk Solo secara keseluruhan. Ya, Solo ini punya dua keraton, Kasunanan, Mangkunegaran. Kita sambil Sebelumnya belum ada yang berhasil menyentuh. Nah, ini Mangkunegaran dengan Gusti Bre, Kanjeng Gusti Bre yang baru saja dilantik ini lebih progresif. Jadi kolaborasinya jalan dan kita bersama Mangkunegaran, bersama BUMN berhasil berkolaborasi untuk membangun Taman Pracima ini. Jadi ini bakal jadi, dan sudah kayaknya orang sudah pengen ke sini, bakal jadi ikon dari pariwisata Solo ya. Iya. Nah, membangun fisik itu kan mungkin lebih mudah ya. Arsitek banyak, Iya. engineer banyak, tapi mungkin mengisi konten yang membuat orang kalau ke sini tuh atau ke tempat lain di Solo tuh nggak cuma sekedar foto-foto. Oh ya, pasti. Tapi gimana perjalanan dan kunjungan itu bisa membekas, menjadi kenangan. Ya itulah kenapa 2 tahun terakhir kebanyakan event-event budaya itu saya lempar ke sini. Jadi mulai welcome dinner, lalu kayak konser-konser, kegiatan-kegiatan kebudayaan banyak saya lempar di Pamedan yang ada di depan. Jadi itu kolaborasi Pemkot Solo sama Mangkunegaran. Kita saling mengisi. Kemarin baru aja ada event juga namanya Laras Ati. Eventnya rame juga dan ya ini salah satu kolaborasi kita dan sejauh ini jalan terus. Dan kalau masalah fisik ini baru sebagian kecil, masih banyak fisik-fisik lain yang perlu kita sentuh lagi. Itu. Tapi yang jelas untuk event, untuk yang non fisik sebenarnya sudah jalan bahkan sebelum Pracima berdiri. Nah, ini kan membangun butuh dana ya. Iya.
Kok dilalah kayaknya Solo ini gampang banget ya Mas? Dapat dana untuk membangun dan memperindah, melengkapi infrastrukturnya. Kiatnya apa itu? Kalau dibilang gampang, nggak juga. APBD kita kecil, kita mengakui itu, tapi kita memperbanyak kolaborasi dengan semua pihak. Misalnya ini dengan BUMN, ada juga yang kolaborasi provinsi, Pemkot, Kemenhub, Kemen PUPR, misalnya di Simpang 7 Joglo, kolaborasi. Ada kolaborasi dengan murni dengan swasta, misalnya Solo Safari. Nah, kolaborasi seperti itu. Soalnya duit kita kecil dan ya banyak aset kita yang belum termanfaatkan dengan baik. Jadi itu bargaining kita itu. Dan kita kalau di Solo dengan semua investor, semua calon-calon calon-calon investor yang mau hadir di sini, kita pengen ASN itu kerjanya seperti pengusaha, seperti swasta. Kita pengen semuanya dipermudah, kolaborasi, dan ini perbanyak action di lapangan. Jadi bukan hanya kajian, rapat, kita pengennya action, punya timeline yang mepet, sehingga fisik yang seperti ini itu bisa terrealisasi dalam waktu yang sangat pendek. Ini 4 bulan bikin. 4 bulan cepat ya? Taman Safari sebenarnya timelinenya 6 bulan, tapi karena urusan-urusan non teknis, kita pembangunannya 3 bulan. Jadi kerja-kerja seperti itu. Kalau dana, kita mengakui dananya dikit, tapi kita perbanyak kolaborasi. Tapi apakah fakta bahwa Mas Gibran itu adalah putranya Presiden Jokowi, itu mempermudah dan meyakinkan investor? Siapapun dia, baik BUMN maupun swasta. Enggak. Sebelum saya masuk ke pemerintahan, kerja-kerja saya kan seperti itu di swasta. Jadi ya ini sebenarnya teman-teman lama semua yang saya ajak ke Solo, kolaborasi ini yuk, ini. Ya itu aja, memanfaatkan networking yang sudah terbentuk selama saya bekerja sebelum jadi wali kota. Dan kalau proyek-proyek yang ada di Solo yang dibantu kementerian itu tidak semuanya pasti digolkan oleh menteri, enggak. Oh ya? Enggak, jangan men-framing seperti itu. Banyak yang ditolak, banyak yang dialihkan ke kota lain yang lebih membutuhkan, enggak. Terus kalau kayak gitu, Mas Gibran nggak protes gitu? Ya enggak usah, ya enggak bisa lah. Enggak bisa protes, enggak bisa protes. Aku baca barusan Kan Mas keputusannya Gibran, bukan di saya. Kita hanya propose saja, kita pitching, kita presentasikan urgensinya apa, udah itu. Saya baca berita bahwa Mas Gibran misalnya kepada Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, mengajukan dana 30 miliar untuk Manahan ya? Ya. Revitalisasi Semua bupati se-Jawa Tengah mengajukan. Ya. Itu kan musrenbang. Ya. Ya semuanya mengajukan. Itu. Bukan cuma saya. Yang ini udah ada jawabannya? Belum. Belum. Ya kadang-kadang di-approve, kadang-kadang enggak. Kan kayak gitu. Semuanya gitu, tapi semuanya kan berusaha untuk presentasi kebutuhannya apa, urgensinya apa. Ntar di-approve atau enggak ya itu tergantung pimpinan kami. Itu. Ya enggak serta merta di-approve langsung dikasih anggaran, enggak. Biasanya malah kita dikasih yang paling dikit. Kalau di Solo Raya iya. Karena kita yang paling, kalau infrastruktur kita yang paling advance lah ya. Itu. Jadi nggak ada yang kayak gitu ya. Oke, jadi sudah dijelaskan. Tapi saya harus tanya kan, mumpung ketemu sama Mas Gibran. Nah, 17 titik prioritas pembangunan itu, pertimbangannya apa kok 17 yang itu ya? Yang saya sudah lihat gambar-gambar dan nama proyeknya. Mungkin highlight-nya. Simpel aja sih, yang jelek kita percantik, yang mangkrak kita lanjutin, yang belum pernah disentuh kita sentuh. Udah 3 itu aja. Tapi dari segi sektornya, apakah memang ada beberapa prioritas untuk pembangunan ekonomi Kota Solo ini apa? Sektor apa? Yang nomor 1 misalnya apa? Yang pasti budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan karena Solo ini termasuk kota paling padat di Jawa Tengah, kan sekarang kotanya macet banget. Itu yang kita sentuh itu masalah kemacetan. Makanya di hari pertama saya dilantik,
saya langsung ke suatu tempat namanya ini Simpang 7 Njoglo. Itu nanti kalau tidak disentuh sekarang 5-10 tahun lagi traffic kita stuck. Tuh. Jadi memang kalau ngelihat tadi itu semuanya kayak memang ekonomi masa kini dan masa depan ya. Pariwisata menjadi mungkin yang menonjol, tapi sektor semuanya yang ingin mendukung itu semua ya. Iya, harus. Dan sekarang kalau kita lihat okupansi hotel kita tinggi, kita punya ini apa? Pertumbuhan ekonomi kita juga cukup tinggi, 6,25 di atas nasional. Di atas rata-rata nasional. Di atas ibu kota Jawa Tengah, Semarang, kita tinggi banget, 6,25. Padahal awal saya menjabat cuma minus 174. Oke. Nah, tadi soal pariwisata itu, pengalaman pandemik ya. Pengalaman pandemik itu negara-negara dan daerah yang mengandalkan pariwisata itu kehit paling gede ya. Kayak Bali kan kontraksi 12. Ya sama. Nah, gimana nih supaya Solo ini, pandemik ini kan kita nggak pernah berharap ada, tapi kita tidak juga bisa mencegah itu ada ya. Nah, gimana memperkuat ekonomi Solo supaya kalau ada krisis seperti itu akan survive? Ya itu tadi, kita minus 174. Yang kita galakkan pada waktu itu ini digitalisasi di pasar-pasar, semua pasar-pasar kita. Kan kita juga sempat ini mendapat rekor muri transaksi digital terbanyak di pasar tradisional. Itu salah satu solusinya. Jadi kita pengen UMKM pasar tradisional tetap hidup di masa-masa pandemi. Dan itu nggak gampang. Ya tapi kita udah melewati itu semua sih. Ya. Tapi meskipun kita udah melewati, alhamdulillah, boleh nggak dibagikan saat yang paling sulit buat Anda sebagai kepala daerah saat kita mengalami pandemik itu, dan bagaimana waktu itu Mas Gibran solusinya? Pada waktu gelombang pertama ya, gelombang pertama. Delta ya? Oh sorry, Delta gelombang kedua ya. Gelombang kedua itu saya kira semua kota mengalami lah kehabisan oksigen. Kehabisan oksigen, semua bupati wali kota itu berebut. Jadi yang punya oksigen mana berebut, pengen semuanya diprioritaskan. Otomatis kalau kita ikut rebutan, pasti ada kota yang dikorbankan. Ya solusinya minta bantuan dari luar negeri. Kita minta tolong teman-teman kita yang ada di Singapura, Taiwan, dan akhirnya kemarin kita dapat bantuan dari paling banyak dari ini C Group. C Group itu Singapura. Grupnya Shopee ya. Dari Shopee, Garena, ownernya Garena. Mereka ownernya memang sangat dekat dengan kita, dan mereka bantuin oksigen, terus tabung-tabungnya ya. Lalu yang ini yang paling penting tuh ini namanya oksigen namanya? Ventilator. Tuh banyak banget dibantu, dan kita bagikan juga ke kabupaten-kabupaten sekitar. Jadi yang disebut kita itu berarti Mas Gibran kan? Karena network sebelum menjadi kepala daerah itu ya? Iya. Oke. Jadi ternyata ya teman-teman lama semua. Networking itu sangat penting ya Mas ya? Penting. Dan ya itu masa-masa saya kira inilah ya, banyak yang meninggal, banyak yang ya karena oksigen. Jadi kita terima kasih sekali, banyak sekali dibantu C Group, lalu Buddha Seci, macam-macam yang bantuin. Dan kita kalau berebut di dalam negeri nggak mungkin bisa, karena setiap jam itu dari dinas kesehatan memberikan saya report. Tabung mana habis, habisnya tinggal berapa jam, kita kan dikejar waktu, dan kita nggak bisa nih namanya rebutan, samator ini, samator sana, minta ini nggak bisa, semuanya minta, karena semua minta, jadi ya solusinya dibantu dari luar negeri. Waktu itu foundernya Samator aja akhirnya meninggal juga kan? Nah itu, ya karena memang itu situasi yang sangat genting, dan ya kita kalau nggak putar otak
itu pada meninggal semua itu. Nah itu. Dan akhirnya kan saya kena COVID juga waktu itu. Nah itu. Tapi ketika kena COVID kita tetap tiap hari Zoom. Malah kita Zoom terus dengan Kemenkes, dengan yang lain-lain. Yang penting apa barang-barang bantuan datang semua. Semua ventilator, obat-obatan semuanya kita diperbantukan. Nah, bagaimana kondisi pandemik itu kayak semacam menjadi great reset. Jadi maksudnya menyadarkan bahwa harus ada paradigma baru dalam membangun prioritas baru untuk lebih resisten terhadap krisis-krisis seperti itu di Pemkot Solo. Yang jelas tadi digitalisasi itu semua orang matanya harus terbuka dan harus mengimbris itu ya. Jadi nggak boleh menolak itu. Lalu kesiapan setiap rumah sakit. Kita kan kemarin udah dapat bantuan tabung-tabung, ventilator dan lain-lain tuh. Nextnya sebenarnya kita udah lakukan juga 2 tahun lalu. Kita harus bangun ini apa oxygen generator. Jadi kita udah bikin sendiri dan bisa mensuplai seluruh rumah sakit kita dan mungkin se-Jawa Tengah juga. Tapi akhirnya nggak kepake karena apa? Karena gelombang berikutnya tidak separah Delta, tapi kita harus siap. Nah, Mas Gibran ini memimpin di usia muda dan ASN-nya itu banyak pasti, saya nggak tahu mayoritas atau berapa persen yang lebih senior ya? Ya senior semua. Gimana tuh membuat mensosialisasikan gaya kepemimpinan dan prioritas yang ingin Mas Gibran bangun untuk Solo? Ya kalau di Pemkot, di Balai Kota, saya kan cuma mampir ya. Beliau-beliau yang di sana, ASN yang di sana kan kebanyakan sudah puluhan tahun, sudah hafal betul lah pola kerja di sana. Saya kan cuma mampir, ya 1 periode kan cuma 5 tahun, kalau saya kan cuma 3 tahun. Intinya saling menyesuaikan saja. Tapi kalau saya ketika pertama kali masuk di situ, saya kan sudah punya prioritas yang 17 tadi. Pokoknya saya jelaskan, saya cuma pengen 17 ini kita selesaikan sebelum periode saya selesai. Dan 2024 ya? Karena ini adalah periode yang sangat pendek, cara kerjanya tidak bisa business as usual. Kita harus kerja-kerja yang cepat, kerja-kerja yang jangan dibanyakin rapat, kajian, survei lapangan, diulang lagi dengan rapat-rapat lagi, itu akan lama. Jadi kerja-kerjanya seperti swasta. Ini deal apa enggak, angka-angkanya cocok, tidak melanggar regulasi, oke jalankan, udah sesimpel itu. Dan ternyata bisa. Jadi kan yang terjadi kan mesti ketat dong, pasti dari inspektorat, dari Kajari, itu semuanya jalan dan kita pastikan tidak ada aturan yang dilanggar itu. Dan sebenarnya bisa kayak di sini. Jadi semuanya paralel. Kalau tunggu-tungguan, rapat dulu Pak, kajian dulu Pak, survei lapangan dulu, diulang lagi dengan rapat lagi, terus habis itu ya mohon maaf kalau orang-orang kan biasanya pakai alasan ini ya. Saya paling nggak suka alasan ini. Menunggu arahan Pak Wali. Ini yang itu dipakai alasan untuk mereka bermalas-malasan dan tidak memfollow up perintah saya. Itu nggak bisa seperti itu. Pola kerjanya harus dirubah. Nah itu. Nah, karena ngomongin governance berarti di Pemkot Solo ya. Yeah. Banyak sekali kepala daerah yang menjadi pasiennya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu salah satunya membuat indeks persepsi korupsi kita juga yang tahun ini turun. Gimana jaminan dari Mas Gibran bahwa selama Anda menjabat sebagai Wali Kota Solo, nggak akan ada kasus korupsi? Ya silakan dikuliti saja. Saya itu tiap tahun sebelum jadi Wali Kota kita pajaknya tertib. LHKPN silahkan dicek semua. Dan kalau kaget lihat nominalnya, ya saya jelaskan sekali lagi. Saya kan bukan ini Januari 2023 saya naik 5 miliar toh. Oh, salah loh itu loh. Salah. 26 miliar kan jadinya. Benar nggak? Nah, iya. Iya. Tapi nambahnya bukan 5 loh. Yang sebelumnya kan nambahnya 4,1. Kita cek ya. Nambahnya 700. Oh ya? 700. Jadi yang di media-media yang nambah. Ya nggak tahu, orang kan framing. Orang kan ngiranya saya jadi wali kota terus kaya. Fakta, guys. Enggak. Ya itu duit saya sebelum jadi wali kota. Saya kan bukan pengangguran sebelum jadi wali kota. Itu loh, makanya framingnya jangan kayak gitulah. Iya.
tolong dibantu IDN Aku ya. sekaligus cek fakta ya. Enggak. Kita nambahnya enggak sebanyak itu. Oke. Dan uangnya dari mana ya? Uangnya uang saya sendiri. Saya kan juga kerja sebelum jadi wali kota itu. Nah, memang sebelum saya cek kan banyak sekali perusahaan tuh, ada 10 atau 16 tuh waktu pas perkawinannya Mas Kaisang kan, Ya memang ada outlet-outletnya kan, banyak. yang PT-nya masih- banyak. PT-nya apa segala macam, itu masih jalan semua ya. Jalan dong. Tapi sebagai wali kota nggak ngurusin ya, Enggak. semuanya Nggak ke boleh. profesional. Ya? Enggak boleh. Oke. Oke. Kita ini kok. Kita taat aturan LHKPN, kita submit setepat waktu mungkin. Jadi ya pokoknya tertib lah. Saya nggak salah aja disalah-salahin, apalagi salah ya. Itu. Oke, ini kita sekalian diajak olahraga pagi. Saya memang biasanya olahraga pagi, jalan Iya. pagi, Mas. Iya, Jadi kita cuacanya olahraga bagus. di tempat yang bagus, cuaca bagus. Mhm. Nah, soal komunikasi politik atau komunikasi dulu deh. Saya sempat nanya sama Ibu Negara Ya. soal komunikasi di keluarga. Ya. Kalau ngelihat postingan Mas Gibran yang saut-sautan sama Mas Kaisang, Ya. coba cerita behind the scene-nya, apakah sebetulnya pada saat posting habis itu guyung-guyung ngakak di WhatsApp grup keluarga? Enggak, biasa aja sih. Gitu ya? Enggak. Bercandaannya gimana tuh kalau di WhatsApp grup keluarga? Enggak ada WhatsApp keluarga. Oh, nggak ada? Nggak Masa ada. sih sama ibu? Nggak Sama Enggak ada. bapak nggak ada? Enggak ada. Oh. Saya itu anti WhatsApp grup. Anti WhatsApp grup? Semua jenis WhatsApp grup saya kalau di invite pasti keluar. Kecuali masalah kerjaan ya. Oh, oke. Kalau cuma hanya posting untuk reuni, untuk keluarga saya enggak. Nah, media sosial itu apa peranannya buat Mas Gibran? Ya penting. Seperti yang saya jalankan sekarang. Itu. Adakah saya lihat kan kalau di Instagram Ya. lebih posting kegiatan ya, Iya, aktivitasnya, iya. tapi lebih interaksinya lebih engage di Twitter ya. Iya. Apakah memang ada pembedaan penggunaan itu? Target marketnya beda. Oke. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter beda semua target marketnya. Dan postingannya pun beda. Nah, itu. Postingannya gaya Solo banget ya. Solo ini teman-teman kan Sri Mulat dari sini ya. Jadi Sri Mulat itu kan kayak gaya-gaya nyeleneh, bahasanya apa segala macam, dan saya sih ngelihat Mas Gibran cara komunikasinya seperti itu kalau di Twitter terutama ya. Apakah memang itu disengaja atau gimana? Kadang-kadang justru seperti memancing komentar-komentar yang heboh gitu ya. Kalau memancing sih enggak. Kita sih pengennya apa ya? Interaktif, komunikatif, dan tidak kaku. Kalau mancing-mancing kegaduan enggak. Ya, tapi aku mau tanya. Waktu Apa? Mas Gibran posting fotonya Anies Baswedan di GOT itu maksudnya apa? Enggak ada maksud apa-apa. Tapi kenapa kok posting itu? Hah? Kenapa kok posting itu? Ya lihat aja postingan sebelumnya apa. Udah dihapus sama orangnya. Oke. Ya saya hanya menanggapi postingan orang itu. Oke. Orang itu udah menghapus postingannya. Ya. Ya itu. Habis itu ada WhatsApp-WhatsAppan nggak? Tapi saya sama beliau nggak ada masalah sih. Santai aja. Sempat ketemu juga kan? Ya. Itu yang minta ketemu Mas Gibran atau Beliau orangnya Anies? baik. Hah? Yang minta ketemu waktu ketemu di sini tuh? Ya sama-sama pengen ketemu lah. Oke. Kalau cuma salah satu aja yang pengen ketemu kan nggak mungkin ketemuan. Saling pengen ketemu semuanya lah. Ya. Oke, sebenarnya kita udah masuk politik, tapi ada satu sebelum yang politik yang akan lebih seru ya, adalah bagaimana penegakan disiplin yang soal parkir mobil dinas. Mas Gibran kan kalau pengen ngirim sinyal kayak naruh pernah di SMA ya, atau terus kemudian di beberapa tempat lain, itu memang caranya ya untuk nunjukin bahwa saya ada di sini. Kalian jangan melanggar gitu kira-kira. Ya ada tempat-tempat itu yang perlu monitoring secara khusus, penyelesaian secara cepat. Dan kalau saya lihat dari semua kejadian itu ya, yang paling parah itu yang ada di makam. Itu parah banget. Dan saya juga bertanya-tanya, kenapa selama ini didiamkan? Maksudnya sebelum pengerusakan makam itu ya. Makanya kenapa didiamkan? Makanya kita langsung datangi tempat
sebenarnya kejadiannya itu udah apa ya, udah berlangsung lama. Tapi ya mohon maaf tidak ada follow up yang tegas, makanya kita samperin tempatnya langsung kita tutup, orang-orangnya kita ambil, udah. Itu kita pengen semuanya selesai. Dan setelah kejadian itu, tempat-tempat seperti itu yang ada di tempat lain kita ciduk semua, tapi kan tidak terekspos. Untuk hal yang satu ini saya tegas ya, ini tidak ada ruang untuk orang-orang seperti itu. Dan itu kebanyakan anak-anak di bawah umur. Ini yang harus kita kawal. Dan itu bibit-bibit semua. Dan kita senang sekarang Solo kan masuk top 10 kota paling toleran. Kita nomor 9 sekarang, kota paling toleran. Kita kemarin merayakan Natal, kita bikin pohon-pohon Natal banyak banget di depan balai kota, tidak ada yang protes. Besok kita merayakan Nyepi juga. Besok ada festival ogoh-ogoh. Kita pohon-pohon kita di sepanjang Jalan Sudirman depan balai kota kita selimuti semua dengan ornamen-ornamen ala-ala Bali. Gak ada yang protes juga. Jadi sekarang Solo beda, udah nggak kayak dulu lagi. Dan untuk yang urusan-urusan kayak gitu saya keras. Iya. Padahal dulu sempat Solo ini dianggap rawan ya, rawan ya, karena harus saya akui, iya, memang benar. Ada pesantren Ngeruki. Dan ya ada sebenarnya itu bukan di Solo, sebenarnya bukan di Solo, tapi Solo yang kena imbas. Iya, iya. Nah terus kemudian cara untuk merawat intoleransi itu selain merayakan hari-hari agama, apa yang dilakukan? Ya semua pimpinan, semua senior-senior, semua petinggi-petinggi dari semua agama ya kita undang. Pengennya apa sih? Kita pengen ya semuanya bisa duduk bareng. Kita pengen dari Pemkot bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tiap-tiap organisasi, asosiasi. Ya itu aja, kita dengerin mereka komplainnya apa, atau apakah selama ini ada yang tidak didengar, tidak diberi ruang, itu aja. Dan sekarang jalan, semuanya jalan. Dan karena Solo ini sekarang banyak event-event internasional ya, ASEAN Para Games, kita kemarin mengundang misalnya band-band luar negeri juga, band-band legend seperti Dream Theater, Deep Purple. Saya nonton Dream Theater. Itu otomatis. Tapi nggak berani minta selfie. Otomatis warganya juga harus welcome dengan semua visitor yang ada di sini. Jadi nggak bisa yang kita punya image seperti dulu itu nggak bisa. Jadi harus kita rubah. Dan 2 tahun ini cukup berhasil dan ya Solo sudah mulai berubah lah. Ya. Mau menarik banyak orang datang ke sini ya memang suasana harus kondusif gitu ya. Iya harus kondusif dan nggak boleh sensitifan gitu. Iya. Makanya ini kan kita sebentar lagi jadi tuan rumah Piala Dunia. Di Bali sama ini karena begitu. Oh iya. Oke, sekarang yang tuan rumah Piala Dunia. Gimana persiapannya? Udah siap. Lapangannya siap. Stadion siap. Lapangan pendukung siap. Akomodasi, transportasi semuanya siap. Diperkirakan ada berapa orang yang akan berkunjung ke Solo pada saat itu? Nah, kita tunggu jadwal dari official FIFA dan PSSI dulu ya. Soalnya kita belum dapat jadwal lengkapnya, tapi kita udah dikonfirmasi oleh Pak Ketua Umum PSSI, kita akan jadi venue untuk final. Wow, final dan closing. Final dan closing itu yang paling gede. Hotel segala macam siap itu. Siap. Ya kemarin kan ASEAN Para Games kita siap juga. Ini lebih, saya kira lebih siap. Soalnya kalau Para Games itu lebih tricky, lebih ribet. Akomodasinya, transportasinya lebih ribet. Aman dan nyaman. Iya. Mobilnya khusus, semuanya khusus, dan kemarin infrastrukturnya kita perbaiki semua biar ramah difabel. Jadi kalau ASEAN Para Games kemarin lebih tricky. Waktunya mepet, budgetnya mepet, dan untuk handling semua atlet-atlet juga lebih ribet. Jadi saya kira untuk Piala Dunia besok kita bisa lebih siap, nggak masalah. Mas, Pak Jokowi selain sebagai ayah ya, dan juga Presiden Indonesia, apa pelajaran paling penting yang Mas Gibran ambil dari sosok Pak Jokowi? Waduh, orang mengira ini ya, saya panutannya bapak saya ya. Makanya. Orang ngiranya beliau role model ya.
Enggak, saya punya role model lain. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Banyak. Pak Luhut. Hmm. Tadi saya sebutkan Pak Erick Thohir. Panutan semua itu. Jadi, ya dari Bapak ada, tapi dari orang lain lebih banyak lagi. Pak Luhut kenapa? Pak Luhut kenapa? Pak Luhut, kenapa Pak Luhut? Pak Luhut itu kan selama ini disebut sebagai menteri segala urusan. Tapi semua urusan selesai di beliau. Itu, dan beliau itu orangnya keras. Saya maunya ini besok selesai, nggak mau tahu. Beliau pasti di akhir rapat pasti bilang gitu. Saya nggak mau tahu. Besok selesai. Nah, itu Jadi get things done ya. itu beliau seperti itu, keras tapi semuanya selesai dan tidak ada kompromi. Itu yang wah, itu beliau saya kira top banget. Kalau Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir dengan background yang sama ya, sama-sama pengusaha dan surhatannya sama kadang-kadang. Dari swasta ke birokrasi itu ada penyesuaian. Tapi kita sama-sama ya belajar lah. Dan beliau adaptasinya super cepat di birokrasi ini. Saya banyak belajar ke beliau. Kan kalau swasta kan pengennya cepat tabrak regulasi dulu, yang penting jalan. Kan kalau di sini kan nggak bisa. Nah, ini harus ada cara-cara yang khusus biar tetap cepat tapi tetap sesuai regulasi yang ada. Nah, itu saya banyak belajar sama beliau. Masa nggak ada yang dari Pak Jokowi? Ya ada, tapi yang lebih pinter banyak. Yang lebih pinter banyak. Kalau lagi ngobrol sama Pak Jokowi, Pak Jokowi ya, juga sering ketemu apa yang pasti menjadi ada ilmunya yang saya pakai, ada yang tidak. Apa yang dipakai? Hah? Apa yang dipakai? Yang tidak dipakai dulu ya. Oh, yang tidak dipakai. Orang-orang Solo tahu. Bapak itu kalau misalnya merelokasi PKL itu diajak makan dulu. Oh, yang 50 kali dulu ya. Itu ya. Saya nggak ada makan malam, nggak ada makan siang, nggak ada sama sekali. Pindah ya pindah. Ya. Itu yang lain. Makanya banyak yang protes sekarang. Ini nggak apa-apa, karena yang namanya pembangunan pasti ada relokasi dan lain-lain. Tapi ini untuk kepentingan yang lebih besar. Saya kalau makan malam dulu sampai 50 kali, habis keburu 2024. Saya satu periode tidak genap 5 tahun loh, 3 tahun. Itu udah dikurangi 1,5 tahun karena COVID. Jadi saya efektif kerja itu cuma 1,5 tahun loh. Coba bayangin. Makanya ini kerja cepat, dan kalau orang punya ekspektasi saya seperti ayah saya, oh beda. Ini approach-nya harus lain. Kalau disamakan nggak selesai ini nggak mungkin selesai yang kayak gini. Itu. Kalau yang sama, yang diambil pelajaran baiknya? Apa ya? Bingung saya. Bingung ya? Oke, skip. Kebanyakan yang tidak dipakai soalnya. Oh gitu. Iya. Kebanyakan yang. Tapi nggak diprotes loh. Ketika bersikap seperti itu, Pak Jokowi komennya gimana? Yang protes malah orang-orang lamanya Bapak. Dulu awal saya mau mencalonkan ya, orang yang paling banyak protes tuh justru, mohon maaf ya, relawannya Bapak. Ini kenapa Gibran ikut-ikutan, ini kenapa nanti ini nanti bikin namanya Pak Jokowi jelek. Saya sih nggak peduli, saya jalan terus, saya bikin tim baru. Tim saya sendiri, tim baru, tim yang isinya anak-anak muda yang mungkin nggak ngerti politik juga, jalan. Ketika nama saya udah naik, elektabilitas tinggi, mereka pada bingung. Loh kok kita relawan lama nggak pernah diajak? Loh kalian dari awal kan nggak suka sama saya. Ini yang kayak gini orang-orang nggak tahu. Tapi saya tetap jalan dengan tim saya sendiri, yang saya bentuk sendiri dari nol. Dah itulah. Banyak yang protes, tapi nggak apa-apa. Semuanya kita akomodir. Tapi saya orang yang lain itu loh, nggak bisa disamakan terus. Ya. Kalau gitu lebih prefer ke Gubernur DKI atau Gubernur Jawa Tengah? Nggak ada. Kok prefer itu? Yang memutuskan bukan saya. Enggak, tapi kan bisa punya mengukur ya. Artinya kita kan sebelum diputuskan, itu kita juga biasanya mengukur kira-kira kemungkinan menangnya akan di Jateng atau di DKI Jakarta. Gubernur. Ya kalau kemungkinan menang kan bisa dilihat di survei-survei. Ya itu. Jateng berarti? Ya nggak tahu. Lihat aja surveinya. Sudah. Itu kan angka-angka yang data-data saintifik ya. Itu nggak mungkin bohong. Ya dilihat sendiri aja, dinilai sendiri. Tapi untuk keputusannya bukan di saya.
keputusannya ada di warga. Tapi memang Mas Gibran berminat untuk menjadi gubernur. Minat atau tidak itu semuanya tergantung warga. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Kalau warga berdasarkan survei-survei kan itu merepresentasikan indikasi dari warga kan. Katakanlah misalnya surveinya bagus, berarti warga memang berharap Mas Gibran naik menjadi kepala daerah tingkat 1. Apakah Mas Gibran bersedia? Ya, ada 2 faktor ya. Saya tuh selain kader partai juga kader warga. Ini dua-duanya harus komplit dulu. Kalau enggak, kalau cuma salah satu yang memenuhi kita nggak bisa. Jadi kita pikir dua-duanya dulu. Partai oke, warga oke, ya kenapa enggak? Tapi saya sekarang masih fokus dulu di Solo. Kita selesaikan PR-PR yang masih belum selesai. Ini saya harus tanya nih, ini soal rekam jejak Mas. Ini barusan ngomong fokus dulu di Solo, kita selesaikan PR-PR yang belum selesai. Pak Jokowi baru 2 tahun jadi gubernur DKI dan sempat bicara seperti itu, tapi kemudian ketika ada kesempatan dan dukungan, itu langsung nyapres. Apakah path ini akan diambil juga oleh Mas Gibran kalau peluangnya memang ada? Saya maju atau tidak ya? Maju pun saya kan pasti menyelesaikan dulu periode saya. Karena 2024 kan ya? November kan pemilu ya? serentak. Jadi saya pasti selesai. Yang di Solo pasti selesai. Nggak mungkin di tengah jalan saya tinggal, nggak. Santai aja. Apakah buat Mas Gibran pencalonan itu harus menunggu dari partai di mana Mas Gibran sekarang bergabung, yaitu PDIP? Ya aturannya kan gitu. Aturannya memang gitu. Semua partai semua partai kan gitu. Aturannya kan gitu. Ada yang kalau ngerasa nggak dicalon-calonin, terus mungkin ada partai yang lain yang ingin mendukung, ya udah kalau gitu. Tidak dicalonkan, tidak dipilih oleh warga, saya akan kembali berdagang seperti dulu. Saya nothing tulus. Santai aja. Saya tidak menjabat lagi nggak apa-apa. Saya kalah pun nggak apa-apa. Saya bisa kembali ke habitat saya yang lama. Saya nothing tulus saja. Dan saya kan di sini juga nggak nyari apa-apa. Tapi kan Mas Gibran tuh masih muda ya. Masa misalnya itu kok kalimatnya itu kok menggambarkan kayaknya itu rada pasrah gitu, atau nggak ada, memang politik itu akan menjadi karir yang penting dan panjang? Ya saya nggak kayak gitu? Enggak, saya nothing tulus saja. Dipilih ya oke, nggak dipilih juga nggak apa-apa. Kan memang karena basic saya bukan di pemerintahan. Saya bisa di mana saja, dan ya saya memang rootnya awalnya memang di swasta. Jadi nggak apa-apa, saya nothing tulus saja. Kalah menang itu urusan nanti. Sama Ketua Umum PDIP Bu Mega udah ada nggak soal yang ke kepala daerah level provinsi ini? Kalau yang namanya komunikasi dengan semua ketua umum ya, kita kan intens terus. Pak Erlangga, Pak Prabowo, dan lain-lain, kita kan intens terus. Dengan Bu Ketua Umum juga kita intens, tapi untuk pembicaraan yang mengarah ke sana itu ntar aja. Beliau yang mengarahkan. Kalau sudah ada timing yang pas, beliau pasti mengarahkan. Kalau yang sekarang kan kita fokus Pilpres dan Pileg dulu. Itu instruksi dari beliau. Nah, waktu sama Pak Prabowo ketemu nggak juga dibicarakan? Kan Pak Prabowo kayaknya mendukung tuh Mas Gibran. Dari awal beliau mendukung. Waktu ketemuan di sini, ketemuan di Hambalang, di rumah beliau sangat suportif. Tapi itu ya antar aja lah ya. Saya ya kita senang lah banyak didukung oleh senior, tapi itu untuk naik ke atas itu nanti aja. Kenapa kok nanti aja? Nggak kelihatan bahwa ya kan 2024 masih lama. 2024 masih lama, kita fokus dulu di Solo. Iya. Kalau ngelihat tadi jawabannya, Pilpres kayaknya Mas Gibran mensupport Pak Ganjar. Kalau dari Fire Chat. Maksudnya? Kan nggak saya jawab tadi. Oh iya ya, susah ya. Nggak saya jawab. Saya mendukung semua kok. Saya mendukung semua. Semuanya bagus, semua calon-calon bagus. Tuh. Nah, soal
komunikasi dengan sesama. Nah ini kan karena udah wali kota kan jadi Sesama, namanya politisi kan. Politisi muda seperti Agus Yudhoyono misalnya, yang notabene sekarang Partai Demokrat tidak berkoalisi dengan pemerintah. Pak Jokowi itu gimana Mas? Apakah juga komunikasinya baik? Udah lama nggak ketemu juga sih. Sudah lama nggak ketemu dengan beliau. Jadi terakhir yang ketemu sama major political party chairman ya sama Pak Prabowo itu ya? Pak Prabowo, Pak Erlangga, dengan PSI semuanya udah pernah ketemu. Sering ngobrol bareng dan lain-lain. Di level kota juga ya? Ya. Kita intens dengan para senior. Bagaimana Mas Gibran ingin dikenang pada saat menyelesaikan tugas sebagai wali kota Solo, paling tidak yang periode ini, oleh warga Solo? Nah, itu yang bisa jawab warga, ya, bukan saya dong. Tapi Mas Gibran sendiri kayak personal brandingnya pengen selama memimpin Solo ini pemimpin yang akan dikenang seperti apa? Oh, itu bukan saya yang harapan ke anak boleh dong. Ya, itu yang bisa memutuskan bukan saya. Itu ya terserah warga. Warga berkenan ya silahkan, tidak berkenan diganti yang lain juga silahkan. Misalnya saya selama bekerja di sini misalnya tidak membawa dampak baik atau gimana ya silahkan. Itu yang menilai warga. Saya tidak akan tidak akan melabeli diri saya sendiri dengan ini itu enggak. Itu warga yang menilai, bukan saya. Ini pertanyaan standar tapi saya mesti nanya. Nanti diomelin sama teman-teman redaksi nih, ketemu Mas Gibran susah kok nggak nanya soal politik dinasti, apalagi Mas Kaisang juga digadang-gadang akan masuk ke politik. Gimana Mas Gibran menanggapi itu? Ya, dari awal kan sudah saya bilang tidak ada keharusan untuk memilih saya. Saya tidak ditunjuk. Kita ikutin semua proses yang ada. Kita lengkapin syarat-syaratnya. Kita syarat dari A sampai Z kita penuhi. Warga bisa memilih saya atau tidak ada keharusan untuk memilih, dan saya tidak ditunjuk. Itu loh. Ya. Tapi kenapa kok memutuskan untuk masuk ke politik? Apakah itu karena suasananya memungkinkan, termasuk fakta bahwa presidennya kebetulan Bapak sendiri? Ya itu biar warga aja yang menilai. Intinya itu tadi loh, bisa menang bisa kalah. Saya tidak ditunjuk. Dan tidak ada keharusan untuk memilih saya. Semuanya kita kembalikan lagi ke warga. Kalau Mas Kaisang beneran masuk ke politik, jadi dari Pak Jokowi, itu Mas tanya Mas Kaisang. Bobi, tanya Kaisang. Mas Kaisang masuk ke politik. Ya itu tanya Kaisang aja. Tanya Kaisang. Saya belum tahu dia keputusannya seperti apa. Nanti bisa ditanyakan sendiri. Intinya kita lewatin semua proses. Kita tidak melakukan intervensi atau pemaksaan. Saya bisa menang, bisa kalah. Mas Gibran setuju kalau Mas Kaisang masuk politik? Ya itu bukan saya yang memutuskan. Kaisang sendiri. Tapi udah pernah ngobrol dong pasti. Iya. Kita lihatnya kalian adik kakak tuh akrab gitu ya, saling. Nggak, intinya itu keputusannya Kaisang. Kita hormati dia. Dan sekali lagi kita kembalikan lagi ke warga. Dan untuk yang sekarang ya, meskipun Kaisang tidak berpolitik, tapi Kaisang ini juga mempunyai kontribusi besar di Solo. Misalnya dia saya tugaskan untuk men-take over salah satu klub kita. Klub kita yang dulu manajemennya sangat buruk, dan dia berhasil dari Liga 2 menjadi juara Liga 2, naik ke Liga 1. Sekarang bertahan di tengah klasmen. Itu bukan sesuatu yang mudah. Memanage sebuah klub, memanage supporter yang keadaannya seperti itu nggak mudah. Dan saya kira dia berhasil, di lingkup kecil aja dia berhasil. Jadi ya saya kira itu modal dia. Dan bisa melakukan sesuatu yang berhasil. Dan bola itu nggak mudah. Ternyata setelah kita selami, setelah kita take over, ternyata di dalamnya tidak mudah. Kita kan harus membereskan administrasi manajemen yang lama. Pernah tahu nggak ada pemain kita yang meninggal karena tidak digaji dan lain?
itu ya kita bukannya menjelekkan manajemen lama ya, itu tapi menjadi PR manajemen yang baru, dan Kaisang bisa menyelesaikan itu, dan ya sekarang hasilnya sudah terlihat. Dan secara konsisten dia sudah menyiapkan A sampai Z, dan sekarang dia menyiapkan misalnya tempat untuk akademi untuk anak-anak muda Solo biar bisa bergabung di Persis, tim Persis yang untuk anak-anak muda, lalu sepak bola wanita, lalu tim e-sport, semuanya udah disiapkan. Jadi benar-benar jadi tim yang profesional. Itu. Ya syukur-syukur bisa IPO. Ya. Oke, ini pertanyaan dua terakhir karena itu kita berhenti dulu kali ya, biar sambil supaya teman-teman ngelihat backgroundnya ini. Sorry. Aku ngelihat ini penampilan nih. Bikinan mana nih? Penampilan ini baju bikinan mana? Nggak tahu. Oh, yang beliin siapa? Istri. Oh, nggak tahu saya. Berhenti mas? Nggak tahu. Nah ini semuanya yang beliin istri nih? Iya, saya nggak pernah beli-beli. Oke, jadi ini ada stylenya Mas Gibran sehari-hari. Ya harian kayak gini ya. Jadi tapi kalau pas formal ya pakai batik lah. Oh oke. Nah, pertanyaan terakhir, apa pelajaran dari pengalaman? Karena tagline dari program Real Talk ini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, Mas Gibran memimpin 2 tahun, ingin menyelesaikan sampai akhir tahun. Tapi selama periode kepemimpinan itu atau kepemimpinan di bisnis, apa pelajaran yang paling penting yang bisa dibagikan ke milenial dan Gen Z? Kita harus banyak mencoba sesuatu yang baru, tidak takut gagal. Udah 2 itu, berani mencoba, tidak takut gagal. Oke. Terakhir, minta tolong greeting untuk kita kan segera memasuki bulan Ramadan nih mas, tapi langsung lanjutnya ke kamera mas. Untuk warga Solo lah, greeting untuk memasuki bulan Ramadan. Halo sobat milenial dan Gen Z. Karena minggu depan kita udah mulai puasa, ini saya ajak teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk berkunjung ke kota Solo. Kita punya masjid baru namanya Masjid Syekh Said, masjid yang baru sekali. Ini adalah masjid pemberian dari Yang Mulia MBZ. Kita nanti di sana selama 1 bulan penuh, banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sana. Kita punya free takjil tiap hari, dan pokoknya di sana kegiatannya full 1 hari. Makanya saya tunggu di kota Solo, dan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya dilancarkan, dan jangan lupa mampir ke kota Solo. Matur nuwun teman-teman sekalian, karena ini waktunya juga sibuk banget aku ngeliat agendanya, tapi alhamdulillah kita udah sempat ngobrol, pertanyaan-pertanyaan yang soal politik juga ditanyain. Jangan bosen, ini mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Mas Gibran, kita ngobrol ya, karena perkembangan ini kan menarik ya, dinamis. Solo selalu kota yang sangat dikangenin. Saya suka banget sama kulinernya, apalagi sekarang spotnya paling banyak. Terima kasih dan sampai ketemu di Real Talk berikutnya.